Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Gaut Sarjana dengan NIU 520655. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan ujian tengah semester Statistika Pertanian. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Endrayanto, SSI, MSc, selaku dosen mata kuliah Statistika Pertanian dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang pembahasan ujian tengah semester Statistika Pertanian. Pada statistika pertanian, terdapat istilah variabel. Variabel adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Sugianto, 2016. Variabel terdiri dari dua macam, yaitu variabel kontinu dan variabel diskrit. Variabel kontinu adalah data yang dapat digunakan untuk operasi hitung. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengukuran, sehingga data tidak hanya berupa bilangan bulat, tetapi juga bisa dalam bentuk desimal, misalnya 2,5 atau 2,5. Variabel diskrit adalah data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Data yang termasuk dalam variabel diskrit adalah data bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal, Ulfa 2020. Soal pertama, soal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kegunaan statistika di bidang pertanian serta variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Soal berupa buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Jawaban dari soal tersebut yaitu 1. Judul penelitian, yaitu analisis karakteristik berbagai jenis sawi. 2. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbandingan karakteristik berbagai jenis sawi seperti sawi putih, keriting, pakcoy, jasin, dan pahit, serta kualitatif dan kuantitatif secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pengalaman serta pengukuran. 3. Data yang dikumpulkan berupa jumlah daun, panjang daun, diameter batang, lebar daun, dan warna daun. Penelitian dilakukan dengan penanaman berbagai jenis sawi yang berbeda jenis dengan perlakuan atau perawatan yang sama dan masing-masing jenis sawi terdiri dari 3 tanaman. Hal tersebut dilakukan untuk membandingkan aspek kualitatif dan kuantitatif pada sawi dengan pengamatan serta pengukuran. Setelah itu, data dianalisis berdasarkan kategori pengumpulan data atau data yang dikumpulkan. Analisis variabel penelitian diantaranya variabel diskrit, jumlah daun, variabel kontinu, panjang daun, dan diameter daun. Soal kedua, soal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Soal berupa setiap bulan, seorang pengusaha membeli 5.000 bibit anggrek dari Stor A dan Stor B. Sebanyak 2.000 bibit dibeli dari Stor A, sedangkan 3.000 bibit berasal dari Stor B. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata sebanyak 500 bibit dari Stor A tidak tumbuh, dan sebanyak 2.700 bibit dari Stor B tumbuh dengan baik. Soal berupa 1. Buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format yang ditentukan. 2. Jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. 3. Jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? 4. Jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Jawaban dari soal-soal tersebut yaitu 1. Tabel kontingensi yang berisi bibit dengan kategori tumbuh dengan baik dan tidak tumbuh. Peluang bibit Stor A yaitu 2.000 sebagai total dari Stor A dan dibagi dengan 5.000 total keseluruhan
menjadi hasilnya adalah 0,4. Peluang store B yaitu total dari store B 3.000 dibagi dengan total keseluruhan 5.000, hasilnya adalah 0,6. Peluang tidak tumbuh pada store A yaitu 500 dibagi dengan total store A yaitu 2.000 menghasilkan 0,25. Peluang tidak tumbuh dari store B yaitu 300 dibagi dengan total dari store B yaitu 3.000 menghasilkan 0,1. Peluang bibit tumbuh dengan baik dari store A yaitu 1.500 dibagi dengan keseluruhan dari store A yaitu 2.000 menghasilkan 0,75. Peluang tumbuh dengan baik dari store B yaitu 2.700 dibagi dengan total dari store B 3.000 menghasilkan 0,9. Soal nomor 2, peluang bibit tumbuh dengan baik saat bibit dipilih secara acak, yaitu perhitungan dapat dilakukan dengan menganalisis tumbuh dengan baik yang totalnya adalah 4.200 dibagi dengan total keseluruhan, yakni 84 dibagi 100, yaitu menghasilkan 0,84. Jadi peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dapat tumbuh dengan baik adalah 0,84. Artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko A ataupun B, terdapat peluang bahwa 84 tumbuh dengan baik. Soal yang kedua, soal yang ketiga dari tabel, itu peluang bibit tumbuh dengan baik saat bibit dipilih secara acak. Hal ini dapat dihitung dengan cara peluang tidak tumbuh pada store B dibagi dengan total keseluruhan dari store B, yang mana 300 dibagi dengan 3.000 menghasilkan 0,1. Jadi peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dari toko B atau store B tidak tumbuh adalah 0,1. Artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari store B atau toko B, terdapat peluang bahwa 10 diantaranya tidak tumbuh. Untuk soal selanjutnya, peluang bibit berasal dari toko A apabila diketahui sebuah bibit tidak tumbuh. Hal ini dapat dihitung dengan cara irisan antara store A dan store B, yang mana 500 sebagai bibit yang tidak tumbuh dibagi dengan total keseluruhan 5.000 memberikan hasil 0,1. Lalu, untuk total dari tidak tumbuh, yaitu 800 dibagi dengan keseluruhan menghasilkan 0,16. Hasil dari perhitungan dua komponen tersebut menghasilkan nilai 0,625. Jadi, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh dengan kemungkinan sebesar 0,625 atau 62,5% bibit tersebut berasal dari toko A. Artinya, dengan kemungkinan kurang dari 50% bibit tersebut berasal dari toko B. Soal yang ketiga, yakni soal yang memiliki tujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi statistika dalam suatu kasus di bidang pertanian. Soal berupa 1. Uraikan dengan jelas penggunaan statistika dalam paper yang Anda bahas dalam kelompok Anda dengan catatan penjelasan Anda meliputi tujuan penelitian paper tersebut, jenis data dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data termasuk kesimpulan dari penelitian tersebut. 2. Tuliskan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Anda setelah mempelajari materi statistika pertanian sampai saat UTS ini. Jawaban dari soal tersebut adalah 1. Penggunaan statistika dalam paper kelompok berisi tujuan dari penggunaan statistika ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak subsidi pertanian terhadap penggunaan pupuk kimia, mengetahui perbedaan dampak subsidi pertanian terhadap petani padi dengan dana abadi dalam jangka waktu yang berbeda, dan memberikan saran untuk merumuskan kebijakan pengurangan pupuk.
Jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif discrete, yang merupakan data yang dapat dihitung. Time series yaitu data dari suatu objek dengan beberapa periode waktu tertentu, dan kuantitatif kontinu yang merupakan data yang dapat diukur. Sumber dari data yang kami peroleh yaitu data sekunder. Kami menggunakan data sekunder karena data tersebut termasuk data yang diambil dari data yang ada atau telah dianalisis sebelumnya. Kesimpulan dari paper kami yaitu jurnal tersebut membahas mengenai dampak pemberian subsidi pertanian terhadap penggunaan pupuk kimia. Subsidi pertanian berdampak positif sangat besar terhadap pendapatan petani serta peningkatan produksi biji-bijian. Namun, peningkatan tersebut menyebabkan dampak negatif karena peningkatan penggunaan pupuk kimia. Jawaban dari soal selanjutnya yaitu peningkatan pengetahuan dari keterampilan saya setelah mempelajari materi statistika pertanian sampai saat ujian ini, yakni satu, meningkatkan pemahaman dalam konsep statistika yang berupa jenis data seperti discrete, continue, dan time series. 2. Mengetahui penerapan atau penggunaan statistika di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menganalisis berbagai jenis data pada penelitian dengan perhitungan tertentu. 4. Mengetahui penyelesaian kasus dengan statistika pertanian, khususnya bab peluang. 5. Memahami penelitian yang dianalisis pada diskusi kelompok dan sebagai bentuk evaluasi untuk hasil paper kelompok kami. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam menjelaskan berbagai variabel dan juga jurnal yang kami gunakan dalam paper kelompok. Sekian penjelasan pembahasan ujian tengah semester Statistika Pertanian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.